sore, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Sore ini kita akan membahas dalam rangka Hari Stroke Sedunia. Ya. Jadi pada dasarnya stroke itu dapat menyerang siapa saja, di mana saja, kapan saja. Memang terutama dia menyerang pada usia lanjut. Semakin dia usia lanjut, dia akan semakin faktor risikonya untuk menjadi stroke semakin besar. Saat ini stroke merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan penyebab kematian nomor 2 setelah jantung. Tetapi hampir semua stroke dapat kita cegah. Jadi pencegahan stroke itu ada 2. Pencegahan secara primer itu adalah mencegah stroke pada pasien-pasien yang belum menderita stroke. Kemudian ada pencegahan sekunder, pasien-pasien yang sudah menjadi stroke untuk tidak terulang lagi. Pencegahan primer terutama dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan. Kita bisa mengontrol tekanan darah tinggi, ya. Jadi ukur tekanan darahnya paling tidak seminggu sekali. Dan olahraga kita lakukan secara teratur, yang ringan saja, minimal 3-5 kali dalam seminggu, minimal 30 menit. Dan salah satu yang bisa kita berikan pada pasien lain, baik itu yang stroke maupun belum stroke, adalah dengan melakukan senam stroke. Ya, senam stroke itu bisa menurunkan tekanan darah dan menurunkan denyut nadi atau denyut jantung. Selain itu, kita juga bisa melakukan upaya dengan mengontrol kadar kolesterol dalam darah, ya, dan mengurangi makanan-makanan yang berminyak dan sebagainya, dan yang berasal dari daging-daging atau telur yang berwarna kuning. Kemudian kita harus menjaga badan kita supaya tidak obes. Jadi kita harus mengontrol berat badan kita supaya stabil. Ya, kemudian yang selanjutnya kita usahakan berhenti merokok dan menghindari asap rokok, karena merokok maupun mendapat rokok pasif maupun aktif itu sama-sama faktor risiko untuk menjadi stroke. Kemudian juga diusahakan jangan sampai kita mengonsumsi alkohol, karena itu bisa menyebabkan timbulnya plak-plak pada pembuluh darah yang akan menyebabkan fibrin, sehingga pembuluh darahnya tidak elastis lagi, sehingga dia akan menyebabkan terjadi stroke atau tekanan darah tinggi. Kemudian juga kita harus mengobati atau mengenal tanda-tanda penyakit jantung, karena penyakit jantung ini adalah faktor risiko juga untuk terjadi stroke, ya. Kemudian juga kita juga harus kontrol terutama kencing manis, karena kencing manis juga salah satu faktor risiko untuk menjadi stroke. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui, membaca baik itu internet atau mungkin dari YouTube ataupun dari Google dan sebagainya tentang mengenal bagaimana itu stroke, bagaimana mencegahnya, tanda-tanda awal dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita harus tahu tips-tips untuk mengenal stroke lebih mudah dan lebih awal, gejala dan tanda awal dari stroke, di mana slogan dari Departemen Kesehatan adalah segera ke rumah sakit. Ingat, slogan segera ke rumah sakit. Dimaksudkan adalah senyumnya tidak simetris, ya, sudut sulit menelan, sudut mulutnya biasanya akan tertarik ke arah yang sehat, ya. Kemudian minum juga sering disedak dan sebagainya secara tiba-tiba. Dan ke itu adalah gerak separuh badan. Jadi waktu tangan kita angkat ke tangan ke sini, maka salah satunya akan melemah gini. Jadi ada kelemahan separuh anggota tubuh yang mendadak. Ra itu adalah rasa bicaranya belok, ya, rasa belok, dan tidak tiba-tiba bicara tidak lancar, kadang sulit diajak komunikasi, ya, dan katakannya tidak dimengerti dan sebagainya. Itu singkatan dari ra. Kemudian ke itu ada rasa kebas-kebas atau kesemutan di separuh anggota tubuh. Karena stroke itu ciri khasnya adalah memang menyilang. Misalkan ada sumbatan sebelah kiri, pasti kebas-kebasnya sebelah kanan dan sebagainya. R itu rabun, jadi kadang terasa rabun, kadang matanya pandang tidak double, ya. Kemudian kadang-kadang matanya juga kabur, dan biasanya terjadi secara tiba-tiba, ya. Itu yang R. Dan yang terakhir S, ada sakit kepala yang hebat. Ini sakit kepala bukan sakit kepala biasa, biasanya dia sakit kepalanya seperti mau pecah. Karena kita harus bisa membedakan sakit kepala yang merupakan gejala stroke
dan sakit kepala karena migrain. Kalau migrain dia biasanya bersifatnya berdenyut aja. Kalau sakit kepala karena stroke, biasanya sakit kepala yang hebat, kadang disertai dengan mual muntah, kemudian sampai mata merah, dan biasanya dirasakan dia sakit kepala itu baru dirasakan itu. Biasanya kalau migrain kan sakit kepalanya monoton atau tetap atau kontinu, tapi kalau pasien-pasien stroke itu sakit kepalanya tidak pernah dirasakan sama sekali, ya. Baru sekali dirasakan yang sangat hebat, sehingga akan mengganggu fungsi keseimbangan, jadi ada terasa kayak melayang, menghanyut dan sebagainya. Itu adalah pencegahan atau awal-awal dari kita mengenal stroke. Terima kasih. Itu adalah sekelumit tentang stroke, bagaimana pencegahannya, bagaimana tanda-tanda awal gejala stroke, dan jangan lupa kita bisa mencegah stroke sedini mungkin dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Kemudian juga dilakukan terapi senam stroke, karena senam stroke bisa dilakukan pada pasien-pasien yang sudah menderita stroke atau pasien-pasien yang sehat pun bisa, karena dia secara penelitian dari penelitian salah satu peneliti dari Undip dari Semarang, bahwa ternyata senam stroke itu bisa dibandingkan dari setelah penelitian itu, dia menandakan bahwa dia bisa senam stroke bisa menurunkan tekanan darah dan menurunkan denyut jantung, sehingga pencegahan stroke bisa lebih optimal dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih.